Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali hari ini bertemu lagi bersama Ibu Dia di pelajaran tematik tema 2 selalu berhemat energi, subtema 1 macam-macam sumber energi. Hari ini kita akan belajar tentang hak dan kewajiban pengguna listrik. Muatan kita PPKN KD-nya 3.2. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama adalah kalian dapat menyebutkan arti hak dan kewajiban. Yang kedua, dapat mengetahui hak dan kewajiban di dalam keluarga. Dan yang ketiga, dapat mengetahui hak dan kewajiban sebagai pengguna listrik. Dengan adanya energi listrik, semua peralatan elektronik di rumah Nisa dapat berfungsi dengan baik. Namun, tetap ada yang harus diperhatikan, yaitu hemat dalam menggunakan listrik. Perhatikan ya percakapan Nisa bersama ibunya tentang hak dan kewajiban pengguna listrik. Hampir semua peralatan di rumah menggunakan listrik untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Lalu, apa hak dan kewajiban kita sebagai warga negara yang baik dalam penggunaan listrik ya, Bu? Sebagai warga negara yang baik, hak kita adalah merasakan dan menikmati manfaat listrik, sedangkan kewajibannya menggunakan listrik secara bijak. Menggunakan listrik secara bijak maksudnya apa ya, Bu? Menggunakan listrik seperlunya saja, mematikan semua peralatan listrik jika selesai digunakan. Siapa saja yang berkewajiban menghemat energi listrik, Bu? Kita semua sebagai warga negara berkewajiban menghemat penggunaan listrik. Lalu, siapa yang menyediakan listrik untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari ya, Bu? Di negara kita, listrik disediakan oleh perusahaan listrik negara yang disingkat PLN. Penggunaan listrik seperti kita disebut pelanggan. Pelanggan pun memiliki kewajiban untuk membayar pemakaian listrik tersebut. Oh, begitu. Terima kasih ya, Bu, atas penjelasannya. Nah, dengan menggunakan listrik secara bijak, berarti kita telah melaksanakan hak dan kewajiban kita secara seimbang. Lakukanlah hal ini dari yang paling sederhana, dengan sekedar mematikan lampu setelah selesai digunakan. Nah, begitulah teman-teman cerita dari Nisa dan ibunya tentang kewajiban dan hak kita sebagai pengguna listrik. Lalu, kita akan belajar tentang hak dan kewajiban di rumah. Tapi, tahukah kamu apakah itu hak dan kewajiban? Hak adalah segala sesuatu yang secara sah harus diterima oleh seseorang. Sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan atau dilakukan oleh seseorang sesuai dengan aturan yang berlaku. Nah, apa saja ya kewajiban kita di rumah? Kewajiban kita yang di rumah yang pertama adalah mematikan peralatan elektronik yang telah selesai digunakan. Kewajiban yang kedua adalah mematikan lampu kamar jika kita sedang tidur. Dan yang ketiga, mematikan kompor setelah selesai menggunakannya.
Selanjutnya, setelah melaksanakan kewajiban, maka kita punya hak di rumah. Apa saja ya hak kita di rumah? Hak kita di rumah setelah melaksanakan kewajiban menghemat energi listrik, maka kita akan mendapatkan tagihan biaya listrik yang ringan. Selanjutnya tentang hak dan kewajiban pengguna listrik. Kita semua adalah pengguna listrik ya, karena kita menggunakan energi listrik untuk kehidupan sehari-hari. Hak pengguna listrik ada 5. Yang pertama adalah mendapatkan pelayanan yang baik. Yang kedua, mendapatkan tenaga listrik yang sesuai dengan kebutuhan kita sehari-hari. Yang ketiga adalah memperoleh tagihan listrik yang sesuai dengan pemakaian. Yang keempat, mendapatkan pelayanan untuk perbaikan apabila ada gangguan tenaga listrik. Yang kelima, mendapatkan ganti rugi apabila terjadi pemadaman yang diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian dari PLN. Selanjutnya, kewajiban pengguna listrik. Sebagai pengguna listrik, kita juga punya kewajiban. Kewajiban kita yang pertama adalah menjaga keamanan instalasi tenaga listrik. Kewajiban kita yang kedua, memanfaatkan tenaga listrik sesuai dengan manfaatnya. Dan yang ketiga, membayar tagihan listrik sesuai dengan pemakaian tenaga listrik. Dan selanjutnya adalah melaksanakan pengamanan terhadap bahaya yang mungkin timbul akibat pemanfaatan dari tenaga listrik. Nah, demikianlah materi yang dapat Ibu Diah sampaikan. Semoga bermanfaat ya. Ingat, tetap semangat dan stay safe ya teman-teman. Ibu Diah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.